Ya, oke, di video saya kali ini saya akan membahas tentang operator derivatif atau derivatif operator ya. Jadi derivatif operator itu bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah basis vektor ya. EX itu sama dengan do per do X dan EY itu adalah do per do Y. Nah, ini adalah sebuah derivatif operator ya. Nah, di sini kenapa tidak pakai R atau vektor posisi ya? Seperti di video-video sebelumnya, saya menggunakan basis vektor itu adalah do R per do X atau do R per do Y ya. Seperti ini. Nah, saya sudah tulis itu di video sebelumnya. Nah, saya akan jelaskan mengapa saya mengubahnya menjadi do per do X. Jadi menjadi derivatif operator. Jadi bukan menggunakan normal position vector atau vektor posisi. Nah, saya tidak akan menggunakan ini lagi. Nah, saya akan jelaskan alasannya adalah kita menggunakan normal posisi ini, posisi vektor ini ya, vektor posisi, sorry. Vektor posisi ini, derivatif dari vektor posisi ini ketika kita menggunakan ruang datar atau flat space ya. Jadi seperti ini. Nah, jika kita menggunakan ruang datar atau flat space, kita bisa menggunakan vektor posisi ini. Do R per do X, do R per do Y, dan seterusnya. Tetapi, tujuan saya membuat playlist ini atau membuat video tentang tensor aljabar, tensor kalkulus, itu adalah tujuannya adalah satu, untuk mempelajari tentang general relativity atau relativitas umum Einstein. Nah, di situ sebagian besar pengoperasian formulanya atau persamaan-persamaannya menggunakan tensor kalkulus. Nah, itulah kenapa saya belajar tensor aljabar dan tensor kalkulus. Dan sebelum masuk ke general relativity, kita juga akan menemui sebuah ruang lengkung. Jadi di alam semesta ini bentuk ruangnya adalah melengkung atau curved space. Curved space di mana melengkungnya space atau melengkungnya ruang itu dikarenakan oleh sebuah gravitasi. Nah, dari situ kita tidak lagi menggunakan flat space atau ruang datar. Sedangkan di curved space atau di ruang melengkung, kita tidak menggunakan position vector atau vektor posisi. Karena kenapa? Saya akan jelaskan alasannya. Jadi di sini saya menekankan bahwa saya akan agak maju ke depan dulu, maksudnya di sini tetap kita akan teruskan atau playlist tensor kalkulus ini menggunakan ruang datar, tetapi saya akan berikan alasan kenapa kita menggunakan derivatif operator ini, yaitu dengan melangkah sedikit ke depan, yaitu kenapa vektor posisi ini sudah tidak digunakan lagi ketika kita mempelajarinya di curved space ya, atau di ruang melengkung. Nah, nanti jadi setelah saya jelaskan ini, saya akan kembali lagi ke next video di mana akan melanjutkan tentang flat space lagi. Nah, jadi di ruang datar itu kita mengenalnya di video derivatif adalah sebagai vektor ya. Di sini adalah titik originnya. Ini adalah vektor R atau vektor posisi R. Lalu ini adalah vektor posisi R X plus H ya. Dan pengurangan dari vektor R ini menjadikan sebuah vektor lagi di sini. Nah, ketika H ini adalah mendekati 0 ya, mendekati 0, maka vektor ini menjadi sebuah basis vektor. Jadi penurunannya adalah seperti ini. Do R per do X, ya ini karena ini adalah sejajar dengan sumbu X. Do R per do X itu sama dengan limit H mendekati 0, pengurangan dari vektor R
X plus H dikurangi dengan vektor R X per H. Jadi ketika H ini mendekati 0, maka dibagi dengan, jadi R X plus H dikurangi R X dibagi dengan H, ketika H itu mendekati 0, dia akan menjadi sebuah basis vektor atau seperti ini, tetap seperti ini. Nah, maka do R per do X ini bisa dikatakan sebagai basis vektor. Nah, saya sudah jelaskan ini di video tentang derivatif sebagai vektor atau sebagai basis vektor ya. Begitu juga dengan do R per do Y ya, dimana do R per do Y adalah merupakan basis vektor Y. Oke, terus juga untuk kasus tangen vektor atau vektor singgung, dimana terdapat sebuah kurva ya. Ini juga melibatkan position vektor atau vektor posisi. Ini adalah vektor posisi R, ini adalah vektor posisi R, sebagai R itu adalah fungsi dari lambda ya. Ada di video-video sebelumnya fungsi kurva ini yaitu R lambda, dan ini juga menggunakan vektor posisi. Nah, tangen vektor itu dibentuk ketika selisih dari lambda 1 dan lambda 2 ini mendekati 0. Nah, di sini. Nah, ini akan membentuk sebuah tangen vektor atau vektor singgung, di mana persamanya adalah seperti ini. Do R per do lambda itu sama dengan dx per d lambda do R per do X plus dy per d lambda do R per do Y. Nah, jadi tetap menggunakan vektor posisi. Oke, ini kita gunakan di ruang datar atau flat space. Bagaimana dengan ruang melengkung? Nah, ruang melengkung yang paling familiar di sini saya akan menggunakan bentuk dari bumi ya. Bentuk dari bumi itu adalah bola ya. Titik yang pertama adalah di sini P1. Titik yang kedua adalah di sini adalah P2. Nah, kita butuh menggunakan titik origin atau titik asalnya. Kita taruh di sini di pusat dari bumi. Berarti kita tarik sebuah vektor posisi akan seperti ini. Ini adalah R. Dan vektor posisi kedua adalah di sini. Nah, pengurangan dari vektor posisi ini membentuk sebuah vektor ke sini, garis lurus ini. Nah, ketika selisih dari poin ini adalah sangat kecil, dia akan membentuk sebuah tangen vektor atau vektor singgung ke arah sini. Nah, tangen vektornya adalah do R per do lambda. Nah, di sini kita menggunakan titik bantuan, yaitu di luar dari bidang datar. Jadi kalau bidang datarnya itu adalah sebuah permukaan bumi ini, maka titik originnya atau titik asalnya ini berarti di luar, karena dia ada di pusat bumi. Jadi bukan di permukaannya. Berarti dia ada di luar bidang. Dan juga di sini ada tangen vektor yang juga dia menuju ke arah luar bidang permukaan bumi. Nah, geometri ini kita namakan geometri ekstrinsik geometri. Ekstrinsik geometri ya. Karena kita menggunakan titik atau bantuan ataupun garis di luar surface atau di luar bidang ya. Sedangkan kenapa kita tidak dibolehkan menggunakan ekstrinsik geometri ini di ketika kita mempelajari relativitas umum ya, karena kita akan membahas tentang ruang angkasa, dan kalau kita membutuhkan titik ataupun garis di luar surface itu atau di luar space itu berarti di luar dari ruang angkasa, di luar dari semesta ya. Kita tidak tahu titik itu akan diletakkan di mana. Anggap saja ini adalah ruang angkasa ya. Nah, seperti ini. Ini adalah surface-nya. Nah, kita akan letakkan titik itu ada di sebelah mana, kita tidak bisa menggunakan itu. Jadi mungkin ada di sini atau mungkin di mana. Nah, itu tidak diperbolehkan karena tidak tahu
kita harus meletakkan titik itu di mana. Jadi tetap kita akan meletakkan titik itu atau semua titik atau semua garis itu ada di surface-nya ya, di permukaan atau di bidangnya. Oke, berarti ini kita tidak menggunakan ekstensi geometri. Lalu bagaimana jika permukaan bumi ini kita tidak buat melengkung, tapi kita buat datar seperti map atau peta ya. Jadi seperti ini. Terdapat garis bujur dan garis lintang di peta tersebut. Nah, kita bisa meletakkan titik asalnya itu di sini misalkan. Lalu vektor posisi di sini. Lalu berikutnya adalah vektor posisi di sini. Nah, kita akan dapat basis vektor dan juga tangan vektornya. Kalau misalkan kita gambar kurva juga di sini, semua yang kita gunakan ada di permukaan. Berarti titiknya ada di permukaan, garis-garisnya juga ada di permukaan atau di bidang. Berarti kita masuk menggunakan intrinsik geometri. Intrinsik geometri. Karena semuanya ada di dalam bidang. Titik originnya ada di dalam bidang dan juga garis-garisnya juga ada di dalam bidang. Akan tetapi kita tidak bisa menggambar garis lurus di bidang ini. Kenapa? Nah, jadi keterbatasan dari intrinsik geometri itu ketika kita harus menggunakan garis. Jadi jika kita menggunakan vektor posisi ya, do L per do X derivatif dari vektor posisi, berarti kita akan menggunakan sebuah garis lurus di bidang ini. Oke, jika ini bidang datar, it's okay. Tapi bagaimana jika ini adalah merupakan manifest dari atau proyeksi dari sebuah ruang melengkung atau bidang yang melengkung seperti bumi dan juga ruang angkasa. Kenapa? Karena anggap saja ini adalah bumi. Titik originnya ada di sini. Titik originnya ada di sini dan titik P1 ada di sini. P1 ada di sini. Nah, ketika kita menggambar sebuah vektor posisi dengan garis lurus, berarti itu akan memotong atau menembus permukaan bumi dari sini ke sini. Dia akan menggali tanah dan keluar di P1. Karena ketika kita menggambarnya ada di permukaan, ya, di permukaan bumi seperti ini, itu akan membentuk sebuah garis melengkung atau kurva yang melengkung. Bukan lagi sebuah garis lurus, bukan lagi sebuah vektor posisi, karena vektor posisi atau vektor itu adalah garis lurus. Sedangkan ketika kita menggambarnya ada di permukaan seperti ini, itu membentuk lengkungan. Dan jika kita memaksa menggunakan garis, maka kita harus menggali tanah dan keluar di poin 1. Nah, ketika kita memaksa untuk menggambar garis lurus dan menembus permukaan ini, berarti ini kita sudah tidak lagi menggunakan intrinsik geometri, tapi kita menggunakan ekstrinsik geometri. Kenapa? Karena garis ini ada di luar space atau di luar bidang. Jadi tidak lagi menggunakan intrinsik geometri. Sedangkan ekstrinsik geometri ini dilarang karena ya lahan kita atau area kita itu adalah di space itu tadi, di surface itu tadi. Kita tidak mengetahui di luar space itu. Oke, tapi dari sini berarti kita deal menggunakan intrinsik geometri dengan satu syarat, kita tidak menggambar garis atau vektor posisi. Tapi kita diperbolehkan untuk menggambar sebuah kurva atau garis lengkung atau apapun yang itu bukan merupakan garis lurus. Nah, lalu bagaimana ketika kita tidak diperbolehkan menggunakan garis lurus atau vektor posisi, lalu kita akan mengukur sebuah kecepatan di ruang angkasa tersebut. Nah, bagaimana? Sedangkan anggap saja sebuah kecepatan berarti dari titik satu ke titik yang lain. Nah, itu kita bisa tentukan dengan vektor posisi, pengurangan vektor posisi 1 dari vektor posisi 2 dan sebagainya. Jadi kita diperbolehkan menggunakan kurva yang melengkung. Dari situlah anggap saja ini adalah bumi. Nah, kita boleh menggunakan atau menggambar kurva seperti ini. Nah, itu diperbolehkan karena itu tidak
mengharuskan kita menggunakan vektor posisi atau tidak mengharuskan kita menggunakan garis lurus yang harus menyeberang atau cross atau kita harus keluar dari bidang tersebut, tapi tetap ada di bidang tersebut. Nah, dari sini juga kita tetap diperbolehkan menggunakan sebuah basis vektor, ya, basis vektor di sini. Nah, basis vektor tersebut sudah tidak lagi sebuah vektor posisi, tapi adalah derivatif operator atau operator derivatif. Do per do X, sedangkan ke arah sini adalah do per do Y. Nah, jadi basis vektor itu sudah bukan merupakan hasil dari derivatif vektor posisi, tapi dari derivatif operator do X per do Y. Jadi kalau ke arah sana dia akan mengalami perubahan terhadap X, dan ke arah sana mengalami perubahan terhadap Y. Dan juga untuk menghitung atau untuk mencari vektor singgungnya atau tangan vektornya, jadi misalkan ini tangan vektornya ini, kita bisa breakdown dari titik asal ini. Nah, berarti ini adalah basis vektor EX dan ini adalah basis vektor EY. Nah, ini adalah tangan vektornya. Nah, dari tangan vektor ini, dari pemecahan kurva ini, kita juga mendapatkan sebuah formula atau persamaannya adalah seperti ini. Do per do lambda itu sama dengan dx per d lambda do per do x plus dy per d lambda do per do y. Jadi seperti ini. Ini adalah merupakan derivatif operator. Ini adalah tangen vektor atau tangent vektor atau vektor singgung, ya. Jadi bentuknya persamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, derivatif operator, ya, derivatif operator yang do per do X, do per do X, dan juga do per do Y itu lebih dikenal dengan sebutan tangent vector space atau tangen kalau di bahasa Indonesia itu adalah vektor singgung ruang, ya, vektor singgung ruang atau vektor singgung yang ada di dalam ruang tersebut. Jadi dia tidak keluar dari ruang, tapi dia ada di bidang tersebut. Kalau bahasa Inggrisnya tangent vector space atau vektor singgung ruang, dengan namanya adalah TPM. Maksud dari TPM ini adalah tangent, ya, tangan vektor dengan titik asalnya adalah P. Ini adalah titik asalnya, dan ada di ruang M atau di space M. M ini adalah surface-nya atau permukaannya, ya. Oke, berarti dari sini selanjutnya kita akan menggunakan derivatif operator, tidak lagi menggunakan derivatif vektor posisi R, ya, tidak menggunakan itu, tapi kita menggunakan derivatif operator. Jadi sebenarnya untuk bidang datar itu tidak masalah menggunakan vektor posisi, tapi karena ini akan berlaku juga di curve space atau di ruang lengkung, saya akan biasakan ini menggunakan derivatif operator. Oke, untuk penjelasan derivatif operator ini atau perubahan dari vektor posisi, derivatif vektor posisi menjadi derivatif operator ini sudah cukup. Saya akan lanjutkan ke video dengan tensor kalkulus. Oke, sekian, terima kasih.